Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Komalasari. Di sini adalah pertemuan kedua kita tentang kesehatan mental. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kesehatan mental pada masa kehamilan. Mungkin untuk ibu-ibu yang biasa berpraktik pernah menemui untuk kejadian kesehatan mental pada masa kehamilan ini. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang latar belakang, kemudian masalah kesehatan mental masa kehamilan, kemudian masalah kesehatan mental yang bisa terjadi masa kehamilan, cara menjaga kesehatan mental saat hamil. Untuk introduction-nya, gangguan mental ini itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan selama masa kehamilan, karena kita tahu untuk kondisi hamil itu ada dua tubuh, yaitu tubuh ibu dan juga janin ya, di mana kalau memang ada yang berdampak pada kehamilan si ibu atau tubuh si ibu itu juga akan berdampak kepada janinnya. Bukan hanya pada saat hamil, tapi juga kadang bisa berdampak pada saat pas persalinan atau masa persalinan atau pasca persalinan seperti itu. Kemudian masalah apa saja yang terdapat pada kesehatan mental pada masa kehamilan? Yang pertama, kehamilan pada usia remaja ya. Jadi usia remaja itu usia di mana seseorang atau perempuan itu masih mencari jati diri atau mungkin masih masa perkembangan ya untuk reproduksinya, kemudian untuk cara pikirnya. Nah, orang yang hamil pada usia remaja ini pastinya banyak yang harus dipersiapkan ya. Bagaimanapun fisiknya tubuhnya sendiri dia belum siap ya. Begitu juga dengan psikologisnya sehingga bisa berdampak pada kesehatan mental kehamilan si remaja tersebut. Kemudian remaja yang hamil juga cenderung akan menarik diri dari lingkungannya ya, apalagi di sini jika si suami atau bapak dari si janinnya tersebut tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi dia akan merasa lebih sendiri, hanya keluarga yang bisa menemani dia gitu. Jadi harapannya kalau memang terjadi kasus seperti ini ada yang lebih dekat dan menguatkan si remaja tersebut gitu. Jadi tidak terlalu parah untuk gangguan mental yang remaja tersebut apa namanya dapatkan seperti itu karena masih ada dukungan dari orang-orang sekitarnya. Kemudian yang kedua itu tentang pengalaman pengalaman mengalami trauma fisik, emosi atau kekerasan seksual. Jadi di sini ada trauma. Mungkin pada saat sebelum hamil pernah mengalami nih apa namanya kekerasan seksual yang dia peroleh apakah dari pasangannya atau mungkin dari orang lain. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap psikologis atau mental ibu selama hamil. Atau bahkan mungkin pada saat hamil ibu mengalami KDRT dari orang terdekatnya, dari keluarga atau mungkin dari suami. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Jangankan ibu yang sedang hamil, ibu yang tidak hamil pun pasti akan berpengaruh terhadap mentalnya. Nah, ini apalagi ibu yang hamil itu akan berdampak pada kesehatan janinnya. Trauma kekerasan seksual ini dialami ibu sebelum masa kehamilan juga bisa mengakibatkan trauma pada saat ibu hamil gitu. Jadi dampaknya berkelanjutan baik itu sebelum hamil, saat hamil ataupun nanti pada saat persalinan itu akan berdampak semuanya. Kemudian yang ketiga ada riwayat ketergantungan obat dan perilaku merokok. Nah, ini udah jelas ya, ibu-ibu bahwa ketergantungan obat, narkotika dan lain-lain itu walaupun tidak hamil pun sangat tidak dianjurkan ya, apalagi ini hamil gitu ya. Jadi ibu-ibu yang ketergantungan obat dan perilaku merokok ini dia sadar kalau memang tidak baik nih untuk kondisi saya, untuk kesehatan saya, apalagi untuk janin saya. Akhirnya dia mencoba untuk berhenti. Nah, dia mencoba untuk berhenti pun karena memang sudah kecanduan, dia akan merasa stres atau mungkin dia bingung nih pengalihannya kemana kalau saya tidak merokok, pengalihannya kemana kalau saya tidak pakai obat nih gitu. Akhirnya dia pun merasa kecanduannya ini membuat dia tidak nyaman atau bahkan membuat gangguan mentalnya terganggu. Nah, di sini justru itu yang membuat dia stres. Tapi dia juga berpikir kalau saya pakai obat ini atau saya merokok, nanti bagaimana dengan janin saya gitu. Jadi orang-orang sekitar lah yang bisa menguatkan si ibu, baik itu keluarga ataupun suami ya, mendukung bahwa keputusan ini sangat tepat. Keputusan ini untuk meninggalkan obat dan perilaku merokok itu sangat tepat. Ya,
ya. Jadi tinggal di apa namanya tanggulangi bagaimana cara mengalihkan ya yang biasanya saya stres itu saya merokok, yang biasanya saya banyak masalah itu saya pakai obat. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengurangi atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi itu butuh orang-orang di sekitarnya yang sangat mendukung si ibu tersebut. Kemudian yang keempat, kurangnya dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini terutama pasti dari suami, ya. Yang kedua mungkin dari keluarga. Nah, ini sangat membantu, ya. Jadi, ibu hamil itu sangat butuh dukungan, ya, dukungan fisik, kemudian psikis dari orang-orang sekitarnya, ya. Namun apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka ibu cenderung akan mengalami masalah mental yang berakibat kepada janinnya. Sudah jelas ya bahwa apapun yang terjadi pada ibu selama hamil itu pasti akan terjadi pula atau berdampak pada janinnya. Kemudian, menjadi orang tua tunggal saat hamil. Nah, ini single mom itu, single fighter ya. Jadi dia, harus, apa namanya, menanggung ya, menanggung, dirinya, kemudian janinnya selama hamil ya. Ini kembali lagi ke orang sekitarnya. Kalau memang mungkin si ibu merasa, sedih, ditinggal, suaminya meninggal saat hamil, atau mungkin suaminya pergi tidak ada kabar, atau yang lain-lain ya, tetap saja yang terdekatnya yang harus menguatkan, yaitu keluarganya gitu ya. Karena rasa sedih dan kesehatan mental terganggu, ditinggal pasangan, nah ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental gitu ya. Kemudian belum lagi jika ada stigma negatif dari lingkungan sekitar. Oh itu baru ditinggal kemarin tuh apa namanya sama suaminya. Itu karena nah biasa ya omongan tetangga seperti itu. Jadi omongan-omongan yang stigma negatif itu kadang dicerna oleh ibu-ibu hamil kemudian memperburuk kondisi kesehatan mentalnya. Sudahlah dia sedih ya ditinggal suaminya, dapat juga omongan negatif dari tetangga dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini hal-hal yang memang harus dihindari ya, maka lebih baik menghindari atau mungkin apa sih orang-orang yang bisa membawa dampak negatif itu dihindari selama kehamilan ya, karena bisa memperburuk kondisi ibu dan janinnya, khususnya yang psikisnya. Kemudian, keenam, memiliki tingkat ekonomi rendah. Nah, ini sudah jelas ya, Bu, kalau nggak ada uang pasti kita pusing ya. Jangankan yang hamil, kita aja nggak hamil kalau nggak ada uang pusing ya. Nah, lebih-lebih juga yang ibu hamil, di mana ibu ini yang pertama harus memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janinnya, ya. Dan untuk membeli barang-barang, makanan yang memang bergizi, ya, itu membutuhkan uang. Gitu. Jadi kalau ibunya nggak ada uang, ya mungkin dia bisa apa namanya menggunakan apa tumbuh-tumbuhan atau mungkin sayur-sayuran di sekitar rumahnya ya. Tapi kadang harus ada nih yang dibeli. Nah, ibu ini nggak ada uangnya. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap fisik si ibu. Kemudian untuk psikologisnya gimana? Psikologisnya ya kalau dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya, ibunya akan mengalami tekanan mental ya sehingga kebutuhan nutrisinya akan kurang, kemudian janinnya juga akan terganggu karena ibunya nggak tenang nih, nggak merasa nyaman. Besok saya makan pakai apa? Besok saya beli ikan pakai apa? Saya nggak ada uang. Nah itu pasti akan kepikiran ya Bu ya. Sehingga berpengaruh terhadap si janinnya tersebut. Kemudian yang ketujuh, mempunyai riwayat gangguan mental. Nah, jadi orang yang sudah pernah mempunyai riwayat gangguan mental sebelumnya itu akan berpengaruh terhadap dan akan punya potensi yang berulang untuk saat ini. Apalagi kalau pencetusnya itu sama. Mungkin dia dulu punya gangguan mentalnya dulu mungkin karena kekerasan dari suaminya atau KDRT ya. Kemudian apa suaminya baik kembali atau berjanji tidak akan mengulangi kembali. Mereka kembalilah bersama lagi. Nah, pada saat hamil, mungkin si suami ini hilaf ya, hilaf bahasanya. Hilaf, kemudian dia melakukan KDRT kembali. Nah, dia teringat nih si ibu ini, oh dulu dia pernah seperti ini. Nah, dia teringat kembali, kembalilah stresor untuk dia stres kembali atau mengalami gangguan mental kembali. Nah, itu sangat gampang ya dibandingkan orang yang belum pernah sama sekali mengalami gangguan mental. Jadi kalau bisa hal-hal atau faktor-faktor pemicu dulu yang membuat dia menjadi mentalnya terganggu itu jangan sampai terulang kembali karena sangat rentan dan sangat gampang dipengaruhi ibu-ibu yang pernah mengalami hal yang serupa. Ya masih terkopi nih di pikirannya
misalnya, saya kemarin dipukul suami saya, apa namanya, sakit rasanya, saya sedih segala macam. Nah, kok hamil ini dia terulang lagi, pasti akan teringat, terulang kembali rasa yang dulu pernah dia rasakan itu terasa kembali sehingga gangguan mentalnya gampang untuk terganggu kembali gitu. Kemudian yang kedelapan, pengobatan depresi yang belum tuntas. Jadi, ada mungkin ya, ibu-ibu yang sebelum hamil, mengkonsumsi obat untuk mengurangi depresinya. Nah, ini, bagi ibu-ibu yang, hamil, itu memang ada beberapa obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu selama hamil karena mengganggu janinnya. Jadi, mungkin obat-obatnya dihentikan atau mungkin dikurangi. Nah, ini mengakibatkan depresinya akan muncul kembali saat hamil, ya. Karena mau nggak mau, emang ada obat yang tidak bisa diberikan untuk ibu hamil karena akan mengganggu janinnya. Jadi, bisa karena dihentikan atau dikurangi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis ibunya. Ya, karena ibunya kan harus tetap mentalnya sehat ya. Tapi kalau obatnya dikurangi, ya kadang mungkin dia akan apa lebih susah untuk mengendalikan emosinya atau seperti apa sehingga depresinya akan muncul kembali pada saat ibu hamil gitu. Kemudian yang kesembilan, memiliki pemikiran yang bertentangan akan kehamilan. Jadi, kalau kita sehat, ya, pikiran kita sehat, itu kalau kita hamil, saya harus memberikan yang terbaik untuk saya maupun janin saya. Dengan cara apa? Periksa ke bidan mungkin, ya, berapa sebulan sekali, makan makanan yang bergizi, kemudian minum tablet FE dan lain-lain. Nah, justru untuk yang orang dengan gangguan apa namanya mental itu dia akan melakukan kebalikannya. Dia nggak mau datang ke bidan buat periksa, dia nggak mau minum tablet FE, dia nggak mau makan makanan yang bergizi, dia pokoknya nggak mau melakukan hal yang harusnya dilakukan ibu hamil gitu ya, karena ya itu pemikirannya tidak seperti orang sehat pada umumnya gitu. Kemudian, gangguan kesehatan mental yang mungkin terjadi saat hamil. Jadi, ada beberapa, sebenarnya banyak yang bisa kemungkinan terjadi pada ibu hamil, tapi saya pilih yang sangat sering terjadi pada ibu hamil. Yang pertama, depresi. Depresi pada ibu hamil memiliki pola yang bervariasi. Pada trimester pertama dan ketiga, biasanya depresi akan terasa makin berat. Ini pertama ini biasanya dia berhubungan dengan penerimaan kehamilan ya. Mungkin ada kehamilan yang tidak diinginkan. Pada trimester pertama ini sangat berat. Dia harus mencoba menerima kehamilannya, beradaptasi dengan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah pada saat menjelang persalinan, di mana dia akan segera bertemu dengan janinnya. Kalau orang yang normal, yang sehat, kita senang nih hamil, bentar lagi saya mau ketemu bayi saya gitu. Tapi kalau orang yang tidak menginginkan dia hamil, justru dia di trimester 3 ini dia akan stres. Saya nanti mau sebentar lagi ketemu dengan anak saya. Nanti anak saya seperti apa ya? Apakah saya bisa nanti ngurus anak saya? Itu pikiran-pikiran negatif itu udah muncul pada saat trimester 3. Nah, tetapi tingkat keparahan depresi akan cenderung lebih rendah atau menurun pada trimester kedua. Penanganan depresi saat hamil sama seperti depresi pada umumnya, yakni dengan pilihan penanganan utama yang aman bagi janin. Nah, ini ya. Jadi, tetap yang diutamakan itu keamanan bagi janinnya. Makanya tadi ada pengobatan yang mungkin dikurangi atau dihentikan jika si ibu sedang hamil gitu ya. Jadi, depresi ini akhirnya bisa terjadi pada saat ibu hamil ya. Yang pertama memang karena faktor pemicunya, yang kedua memang karena mungkin obatnya itu dikurangi atau mungkin dihentikan pada saat ibu hamil gitu. Kemudian yang kedua, panic disorder. Panic disorder ini muncul ya pada saat kehamilan meskipun wanita tersebut tidak memiliki riwayat pernah menderita panic disorder. Hal ini dapat muncul dari rasa cemas dan stres yang ditandai dengan peningkatan hormon kortisol. Jika tidak ditangani, peningkatan kortisol dapat mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Penanganan tanpa obat bisa dilakukan dengan menerapkan teknik relaksasi dan pengaturan pola makan. Jadi, panic disorder ini biasanya ditandai dengan ibunya tiba-tiba panik ya, bisa gemetar atau mungkin bisa apa namanya, ibunya tiba-tiba ketakutan ya, menutup telinga dan lain-lain. Nah, itu tanda dari panic disorder. Caranya penerapannya karena dia tidak bisa menggunakan obat,
Ya ajar ibunya relaksasi. Ayo ibu tarik nafas ibu, pelan-pelan ibu tarik nafas. Ayo di apa namanya dibuat nyaman dirinya, jangan cemas. Nah itu ya. Dan pengaturan pola makan. Ya jadi kita hanya apa menyampaikan edukasi bagaimana cara menangani panic disorder karena ada beberapa obat yang tidak bisa diberikan gitu. Jadi mengajarkan suaminya atau mungkin mengajarkan keluarganya untuk mengatasi ibu pada saat ibu mengalami panic disorder. Atau kalau memang tidak bisa teratasi, ini harus dibawa ke rumah sakit ya, karena pasti pada saat panik itu denyut jantungnya meningkat, kemudian nadinya juga meningkat ya, karena khawatirnya bisa berpengaruh terhadap janinnya. Kemudian yang ketiga, obsessive compulsive disorder atau OCD. OCD sepertinya tidak apa namanya pernah dengar ya Bu ya untuk OCD ya. Adalah gangguan berupa obsesi dan kebiasaan berulang yang sulit dikendalikan. Jadi OCD ini muncul di periode awal kehamilan. Gangguan kesehatan mental ibu hamil seperti OCD ini bisa meningkat seiring masa kehamilan hingga setelah melahirkan. OCD saat hamil dapat sangat mengganggu aktivitas ibu hamil dan perlu ditangani dengan terapi perilaku atau konsumsi obat. Nah, ini. Jadi OCD ini dia mengalami kebiasaan berulang ya, atau mungkin dia cuci tangan nih, kok kayaknya nggak bersih ya, cuci tangan lagi gitu, karena dia dia merasa saya kerjaan saya ini belum tuntas kalau saya tidak melakukan lagi atau mungkin dia selalu khawatir ya gitu. Udah pulang nih kunci pintu, udah pergi kunci pintu, dia ingat udah dimatiin belum ya kompor ya, balik lagi gitu. Atau udah dikunci belum ya, balik lagi. Jadi dia selalu berpikiran berulang pada objek tertentu gitu, sehingga dia harus melakukan lagi secara berulang-ulang seperti itu. Kemudian gangguan pola makan. Nah, ini ya, gangguan pola makan, jangankan yang ada gangguan mental, kita yang normal pun kadang mengalami emesis ya, pada saat hamil, sehingga mengurangi nafsu makan. Nah, di sini gangguan pola makan bukan hanya dapat mempengaruhi kesiapan ibu hamil untuk melahirkan normal, tapi juga dapat meningkatkan resiko depresi pasca melahirkan. Hal ini pun dapat berdampak pada lahirnya bayi dengan berat badannya rendah. Nah, ini ya. Gangguan pola makan ini kadang disebut eating disorder ya. Jadi dia ada gangguan pada pola makannya. Di mana ibu ini bisa dia makannya lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Nah, ternyata nggak baik ya, sedikit kurang baik, lebih banyak juga kurang baik. Jadi porsinya harus sesuai dengan kebutuhan ibu dan juga janinnya. Nah, ini bisa berpengaruh pastinya kalau nutrisinya kurang, makannya kurang, nutrisinya kurang, berpengaruh terhadap si ibu maupun si janinnya. Janinnya bisa lahir prematur, kemudian janinnya bisa BBLR, ya. Nah, ini berpengaruh pada berat badan janinnya. Kemudian untuk gangguan bipolar ini eh ya itu ditandai dengan mood swing. Ya, mood swing itu kalau kita belajar tentang kesehatan reproduksi itu dia terjadi pada lansia, ya, lansia yang mau menopause tuh mood swing. Jadi mood swing itu si ibu ini bisa tiba-tiba sangat bahagia, ya, terus tiba-tiba dalam waktu bersamaan dia sedih banget gitu. Jadi dia tidak bisa mengontrol perasaannya seperti itu, ya. Gangguan kesehatan mental ibu hamil ini lebih sering terjadi pasca melahirkan. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu postpartum. Seperti gangguan bipolar pada umumnya, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan obat. Ini bisa pakai obat ya, mood stabilizer atau yang bisa membantu stabilnya mood gitu, tapi memerlukan pemeriksaan serta pertimbangan resiko beserta manfaatnya. Meskipun demikian, pengawasan kondisi kejiwaan dan perilaku dari ibu hamil dengan bipolar adalah hal yang paling penting. Jadi, disarankan untuk berkolaborasi dengan dokter ya untuk pemberian obat gitu. Jadi kalau memang sudah tidak bisa ditangani dengan edukasi atau mungkin kedekatan dengan si suami dan keluarga, itu terpaksa harus menggunakan obat untuk menyeimbangkan dari moodnya si ibu ini. Tapi tetap mempertimbangkan resiko beserta manfaatnya baik itu bagi ibu maupun bagi janinnya. Kemudian selanjutnya ada skizofrenia. Skizofrenia ini gangguan psikosis yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan pada masa kehamilan. Ibu hamil dengan gangguan ini membutuhkan pengawasan dan penanganan oleh dokter. Skizofrenia berdampak pada kesehatan ibu dan bayi akibat mendapat perawatan yang tidak sesuai.
sehingga memicu bayinya bisa prematur, berat bayinya rendah, kemudian hingga kematian janin dan ibu hamil. Ya, seseorang yang mengalami penyakit ini pun kerap memiliki perilaku yang tidak teratur yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini yang dapat menyebabkan penderita skizofrenia. Jadi, untuk skizofrenia ini memang harus ditangani oleh dokter, ya. Skizofrenia ini dia bisa berhalusinasi sangat tinggi. Ya, jadi dia melihat apa yang tidak ada. Ya, kadang kita kalau hubung-hubungkan dengan agama, dia bisa dibilang kesurupan dan lain-lain, ya. Itu bisa disebut skizofrenia kalau secara teorinya seperti itu, ya. Jadi kadang dia bisa ngeracau ngomongnya, kadang dia berhalusinasi, oh di sana ada siapa, padahal nggak ada seperti itu. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan juga mana yang khayalan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental selama hamil? Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya, karena badan yang sehat itu sangat berpengaruh terhadap psikis kita ya, untuk menjaga psikis juga tetap sehat gitu. Tidak kurang gizinya atau mungkin tidak lebih gizinya, tapi seimbang. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan bayi dan terbuka dengan pasangan. Jadi, usahakan, apa namanya, untuk membangun bonding ya, kedekatan dari mulai si bayi kita di dalam, perut atau masih dalam kondisi, janin. Nah, itu bisa dilakukan komunikasi ya, pada usia mungkin mulai, 16 minggu, 4 bulan, nah itu bisa diajak komunikasi. Yaitu, bisa membangun kedekatan kita juga terhadap janin kita, sehingga kita lebih memikirkan bagaimana cara untuk bayi saya sehat, bagaimana cara yang harus saya lakukan agar janin saya bisa lahir dengan berat badan yang cukup gitu. Nah, jadi dia lebih memikirkan dirinya dan janinnya. Kemudian juga harus terbuka dengan pasangan. Ya, kalau ada apa-apa cerita, ada masalah apa cerita sehingga tidak dia apa namanya pendam sendiri yang akhirnya menjadi masalah yang sangat besar, kemudian diluapkan sehingga bisa mengganggu kondisi mental dirinya dan janinnya gitu. Jadi terbuka dengan suaminya, apapun yang dia rasakan, apapun yang menjadi masalah itu diceritakan dan mencari solusi bersama dengan suaminya. Kemudian yang ketiga, mengikuti kelas prenatal. Nah, ini ya bisa berupa olahraga ringan, bisa ikut yoga, bisa ikut apa namanya senam ibu hamil, bertemu dengan teman-teman ibu hamil yang lainnya sehingga bisa sharing dan lain-lain ya. Jadi dia ikut berbaur, jadi dia tidak menutup diri gitu. Terus kemudian yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, ini harus istirahat yang cukup. Ya memang selama hamil banyak yang berpengaruh ya, mungkin pada pengurangan apa namanya istirahat. Tapi kalau dia bisa eh, mengganti istirahatnya malam nih, dia kurang istirahatnya karena mungkin sering pipis atau mungkin karena dia apa namanya gerah nggak bisa tidur. Nah, bisa diganti dengan siangnya dia istirahat gitu. Jadi istirahatnya juga cukup. Kalau semuanya terpenuhi, ya empat faktor ini insya Allah ya untuk kesehatan mental ibu itu bisa terjaga selama kehamilan ya. Di sini sudah dijelaskan semua mulai dari nutrisi yang harus dikonsumsi, kemudian kedekatan si ibu dengan janin dan juga orang sekitarnya ya, kedekatan ibu dengan lingkungan sosialnya ya, dan juga istirahat yang cukup yaitu kepentingan untuk dirinya dan juga janinnya. Terima kasih sudah selesai untuk pertemuan kedua kita. Silakan dipelajari untuk materi hari ini ya, untuk pertemuan ke depan. Hari Sabtu depan insya Allah kita akan bertemu kembali. Ya, terima kasih Ibu-Ibu untuk hari ini. Silahkan dipelajari kembali. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.